Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Profesor Leo Hari Wirianto selaku Ketua Jurusan Matematika, yang terhormat Koordinator Program Studi Matematika, Ibu Sri Efrinita Irwan, kemudian yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan dosen sekalian Prodi Matematika, dan juga saya juga sangat menghormati sekali, kami menghormati para partisipan yang hari ini datang, terutama guru-guru SMA, dosen-dosen dari prodi lain maupun dari institusi lain. Sekali lagi, selamat datang, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di tengah pandemi yang saat ini kita new normal, sudah mulai sedikit terbiasa dan sudah mulai menyambut hari baru begitu. Semoga semangat pagi ini terus akan ada di jiwa kita ya, sampai nanti akan sampai seterusnya. Baik, sebelum kita mulai seminar online, izinkan saya sebagai MC maupun moderator nantinya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan tata tertib selama seminar online ini berlangsung. Baik, jadi yang pertama, seminar ini akan direkam dan juga hak cipta sepenuhnya adalah milik Prodi Matematika ITERA. Berikutnya adalah peserta yang akan diharapkan mengaktifkan video pada saat diminta. Jadi nanti akan ada sesi foto bersama, sehingga kita harapannya supaya bagus nantinya semua mengaktifkan videonya. Kemudian sertifikat elektronik yang kami janjikan itu akan diberikan bagi peserta yang memenuhi syarat. Nah, apa itu syaratnya? Semua partisipan harus mengisi daftar hadir atau absensi itu secara lengkap. Nanti link absensinya akan kami kirimkan lewat chat di Zoom ini, bisa diklik, bisa langsung menuju ke absennya. Hanya saja di dalam mengisi absensi nanti akan ada beberapa hal yang harus diisi. Selain nama dan email mungkin, itu akan ada keyword yang harus diisi. Nah, keywordnya dapat dari mana? Itu ada di poin keempat. Jadi, poin keempat tata tertib kita adalah kami mengharapkan peserta untuk menyimak dengan baik selama webinar ini berlangsung. Sebab nanti di tengah-tengah penyampaian materi, atau mungkin di tengah-tengah antar materi atau di sesi tanya jawab itu akan diberikan keyword atau kata kunci. Saya akan berikan secara verbal, mohon diperhatikan sehingga itu nanti menjadi syarat kelengkapan untuk absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikat nantinya bagi yang berhak itu bisa di-download melalui link yang juga akan kami kirim ke alamat email masing-masing begitu. Kemudian poin berikutnya adalah jika ada pertanyaan, terutama terkait dengan materi yang disampaikan, itu bisa langsung saja dikirimkan melalui chat box di Zoom ini dengan SOP formatnya adalah nama, underscore instansi atau sekolah, underscore pertanyaannya, gitu. Dan yang terakhir, selama kegiatan ini berlangsung, host akan menonaktifkan mikrofon dari seluruh peserta. Dan kami harapkan juga peserta yang videonya aktif itu ya kita berpartisipasi dengan aturan yang norma-norma yang ada dan kesopanan seperti biasa. Baik, itu untuk tata tertibnya. Berikutnya saya ingin sedikit memberi gambaran tentang apa saja yang akan kita lewati pagi hari ini. Jadi kita akan memulai webinar, seminar online ini dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Sains, Profesor Leo Hari Wirianto. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan para pemateri yang setelah hadir. Saya harap ya tadi sudah ada Bapak Syaza dan Bapak Doni. Nah, ini kita akan foto bersama. Kemudian acara berikutnya adalah acara inti. Namun sebelumnya
sedikit saya akan menyampaikan sebagai moderator tentang sekilas prodi matematika dan bagaimana topik ini menjadi interest kami gitu. Kemudian sesi utamanya itu materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri yang masing-masing sesi berlangsung sekitar 1 jam, termasuk tanya jawab di dalamnya. Kemudian penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke acara pertama kita. Untuk itu, kepada Bapak Leo, Profesor Leo Hariwiryanto, selaku Ketua Jurusan, kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan sambutan serta membuka acara ini. Silakan Pak Leo. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Sebelumnya, saya perlu menyampaikan selamat pagi kepada seluruh peserta dan juga dari pembicaranya, narasumber. Kemudian juga selamat datang dan semoga ini nanti acaranya bisa selesai, sukses sampai akhir. Jadi yang pertama, saya selaku Ketua Jurusan Sains di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada acara ini. Selamat datang dan bergabung walaupun dalam pertemuan daring ini. Para dosen ITERA yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Para peserta Studium General, baik mahasiswa, pelajar, ataupun peserta lain, juga saya ucapkan selamat bergabung. Tentunya tujuan dari acara ini adalah mendekatkan antara perguruan tinggi dengan industri, untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman. Banyak hal yang ada di industri dan kehidupan di luar perguruan tinggi yang mungkin disadari ataupun tidak, dan ada yang dapat diselesaikan atau mungkin juga diabaikan. Seringkali kami dari perguruan tinggi mempunyai metode penyelesaian persamaan model matematik, tetapi tidak tahu apa gunanya penyelesaian tersebut. Sehingga hanya sepertinya seperti menara gading. Apabila dari dua belah pihak saling berbicara, menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing, diharap ada pemikiran yang dapat diselesaikan. Bapak narasumber dalam hal ini Bapak Sasa dan Pak Doni. Pak Sasa dari manajer PT General Giant Food, dan Pak Doni Senior Software Engineer 01 Group. Saya tidak perlu menyampaikan matematiknya, tetapi ceritakan saja pengalaman atau mungkin masalah yang dihadapi di industri. Tanpa berpanjang-panjang kata, saya persilahkan untuk memulai saja. Semoga ini juga bermanfaat bagi mahasiswa atau kalayak ramai yang lain, peserta yang lain dapat melihat banyak masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan di matematik, dan jangan hanya dilihat matematik itu hanya sekedar menghitung begitu saja. Jadi jauh dari pandangan yang kita hadapi selama ini. Saya kira itu saja pesan saya, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Leo atas sambutannya dan atas pembukaannya untuk pagi hari ini.
Berikutnya kami mohon izin Pak Leo untuk masih stay dengan kamera untuk kita foto bersama. Untuk itu kepada seluruh peserta kami mohon untuk kesediaannya membuka kameranya. Baik, kami masih menunggu supaya seluruh peserta siap. Baik, mungkin udah siap semua ya. Siap, Baba mungkin. Untuk baik, saya berikan ke Pak Rifki untuk mengkode. 1, 2, 3. Jangan 3 ya mungkin. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Leo, Mas Syaza dan Mas Jadi Doni. saya bisa live ya ini ya. Boleh, Jadi Bangga. Ya. Malah mengikuti seminar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya. Terima kasih Pak Leo sudah hadir. Baik, terima kasih juga untuk para partisipan yang dengan semangat paginya saya melihat binar-binar bahagia di situ dan optimis gitu tentunya, untuk tidak sabar ingin tahu apa saja sih sebenarnya di seminar ini yang disampaikan gitu. Oke, kita langsung saja tanpa berpanjang kata kalau istilah Pak Leo tadi. Jadi saya di sini sebagai moderator juga, MC juga. Jadi saya akan menengahi begitu jika untuk terjadinya diskusi kali ini dari pemateri 1 maupun pemateri 2. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, jadi begini. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan seminar online kali ini. Jadi kami penyelenggara seminar ini adalah Prodi Matematika ITERA yang tentunya mungkin teman-teman sudah semua tahu bahwa ITERA baru berdiri, Prodi Matematika baru gitu ya. Kami tiga tahun ini sudah menerima mahasiswa, ya tahun 2020 adalah tahun keempat gitu, sehingga mahasiswa yang paling tuanya, yang paling angkatan paling atasnya itu sekarang ada di ada di semester 6 atau mau masuk ke semester 7. Nah, mereka sedang KP sebetulnya. Mereka saat ini juga itu banyak yang sedang kuliah praktik di beberapa instansi begitu. Nah, dalam keberjalanan KP ini tentunya diharapkan sebenarnya mahasiswa sudah cari tahu dulu sebenarnya tentang bagaimana sih industri di matematika itu. Kalau orang matematika itu di kerjaan itu bisanya apa saja gitu ya. Terus kemudian apakah yang dipelajari selama ini dalam 3 tahun itu apakah semuanya bisa diterapkan? Bagaimana cara menerapkannya? Nah, itu harapannya sebetulnya untuk mahasiswa tingkat 3 itu sudah mulai ya tahu lah ya gitu idealnya seperti apa. Namun untuk yang mahasiswa tingkat 2, tingkat 1 itu pasti belum terbayang sebetulnya akan bekerja bagaimana di sana begitu. Terus kemudian untuk mahasiswa tingkat 3 juga sebetulnya tahun depan sudah akan ke hutannya langsung gitu ya. Welcome to the jungle biasanya kata-katanya kalau udah mau wisuda. Nah, itu tentunya juga kita butuh bekal yang lebih tentang bagaimana alumni matematika itu seharusnya berperan dalam industri. Itu sebabnya di seminar online kali ini yang sebetulnya kuliah umum itu kami mengangkat topik peran alumni matematika di bidang industri. Nah, tentu saja teman-teman sudah tahu seminar ini dibuka dengan ini ya, tidak mengeksklusifkan gitu ya. Tidak hanya mahasiswa yang mendaftar, tidak hanya mahasiswa ITERA, bahkan kalaupun mahasiswa, kami sangat membuka seminar ini untuk umum. Tujuannya sebetulnya sama saja, untuk membuka wawasan kita semua di sisi bagaimana sebenarnya matematika di dunia nyata, begitu. Jadi untuk informasi sedikit, kemarin ada lebih dari 400 pendaftar yang mendaftarkan dirinya, di antaranya itu memang sebagian besar itu adalah mahasiswa. Namun di antara mahasiswa-mahasiswa ini kami melihat ada mereka itu berasal dari 34 kampus yang berbeda. Jadi 33
kampus yang berbeda selain ITERA begitu. Itu kami apresiasi sekali, luar biasa, dan kami ucapkan selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar kampus. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sekarang. Selain mahasiswa, seperti yang saya mungkin tadi di awal sudah sampaikan, terdapat partisipan dosen maupun guru-guru SMA. Nah, dosen-dosen ini tidak hanya dari ITERA, tidak hanya dari matematik, tapi juga dari luar matematik. Tidak hanya dari ITERA, tapi juga dari luar ITERA, dari berbagai kampus. Tercatat oleh kami, mohon maaf, ada 15 kampus berbeda. Jadi mungkin listnya banyak ya, listnya panjang sebetulnya. Ada dari UI, dari banyak sekali, dari ITENAS, kemudian ada dari Universitas Universitas Islam yang di Lampung, UIN Raden Intan, terus kemudian ada dari Unila, dan masih banyak lagi ya, bahkan ada dari Teuku Umar, dari Gunadarma, dari Universitas Riau. Jadi kita lintas pulau sebetulnya. Ada dari UNJ gitu. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu dosen. Semoga untuk kedepannya kita bisa saling sharing. Kami juga bisa ikut ke webinar-webinar berikutnya dari Bapak Ibu dosen dari universitasnya. Terus kemudian sedangkan yang dari Bapak Ibu guru yang kami hormati itu tercatat oleh kami ada sampai 8 SMA yang berbeda. Itu dari Madrasah Alia, dari MAN 2 Lampung Utara, MAN Rejang Lebon, dari DCC Global School, MTS, Al-Uswah Bergas, dari SMKN 2 Bulik, SMKN 1 Bulik Timur, SMA Gedongan, SMAN 1 Gedongan. Nah, itu kami apresiasi kami luar biasa terhormat begitu Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen berkenan untuk hadir di seminar online ini. Dan tentunya ada juga dari siswa-siswa SMA maupun alumni SMA. Jadi sebetulnya ini sangat luas tujuannya ya. Jadi kami harapannya untuk Bapak Ibu guru dan untuk siswa-siswa SMA maupun alumni matematik yang lain itu bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan klasik tentang lulusan matematik. Karena biasa ditanya, kalau misalnya kita sedang SMA gitu, dulu waktu SMA ditanya mau kemana, misalnya mau ke matematik, mengambilnya matematika murni, loh itu nantinya kerjanya apa gitu, harus kerja di mana, matematik kan hanya menghitung gitu ya, pertanyaan-pertanyaan klasik. Padahal sebetulnya kalau mungkin itu karena kita belum mengenal saja, karena kalau kita sudah mengenal, justru mungkin kita akan bingung memilih, karena matematik itu bisa kemana saja. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi itu harapan kami atas terselenggaranya seminar hari ini. Nah, kita akan masuk ke sesi pematerinya. Jadi, materinya akan disampaikan oleh dua pembicara yang tentunya brilian-brilian, yang tentunya keren-keren gitu ya. Pemateri pertama itu adalah Pak Syaza, itu beliau berasal dari manajer dari Great Giant Food. Itu adalah industri yang tadinya sebetulnya produksi utamanya adalah nanas, cuman sekarang sudah merambah luas gitu ya. Dan bahkan untuk produksi nanas sendiri, Great Giant Food itu adalah perusahaan nanas terbesar kedua. Gitu. Itu luar biasa sekali. Itu oleh Pak Syaza, terus kemudian nanti materi kedua adalah oleh Pak Doni. Pak Doni ini senior software engineer yang sudah berkecimpung di dunia engineer itu dari lama dan track record-nya sebagai pembicara PyCon itu sudah meluas gitu ya. Belum lagi pencapaian-pencapaian kompetisi lainnya gitu. Jadi di sini programming arahnya. Jadi yang pertama itu tentang industri makanan ya, kita bisa bilang Great Giant Food. Terus kemudian yang kedua adalah industri programming gitu. Izinkan saya untuk memulai. Jadi nanti masing-masing seperti tadi ya 1 jam itu setiap pemateri kami berikan waktu 40 menit untuk menyampaikan materinya dan 20 menit nanti kita diskusi tanya jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta. Kemudian di antaranya nanti akan ada ya sedikit
sedikit intermezzo gitu supaya ada ininya. Nah, untuk itu kita mulai dulu pemateri yang pertama. Untuk materi yang pertama, sebelum kita mulai benar-benar, saya ingin izin untuk menyampaikan CV dari Pak Saza. Nah, ini mungkin sudah terlihat ya di layar CV beliau. Nah, beliau bernama Syaza Abdul Razak. Baik. Beliau memulai karirnya dari tahun 2012 dan itu di Great Giant Food. Diawali sebagai manajemen trainee di Research and Development Department, terus kemudian meraih posisi section head di salah satu departemen di sana, PPC Department. Terus kemudian kemudian menjadi sub department head itu di departemen yang sama, PPC, cuman sudah menjadi sub department. Terus kemudian tahun berikutnya lagi masih di sub department, kepala sub department, cuman di divisi yang berbeda begitu, sampai di sekarang beliau adalah seorang kepala departemen GGF, Digital Innovation Department, sampai dari Juli 2020 hingga saat ini. Nah, untuk pendidikannya, beliau meraih gelar sarjana di Unila, di Universitas Negeri Lampung. Mayornya adalah matematik, minornya adalah statistik. Jadi di Unila ada sistem mayor minor ya. Mayornya matematik, minornya statistik. Tentu saja skill yang beliau punya luar biasa di arah statistik begitu ya. Ada bisa SAS, Minitab, SPSS dan sebagainya. Software statistik. Beliau menguasai itu semua dan lagi beliau udah manajer. Wah, matematiknya bisa jadi manajer ya gitu. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, mungkin kita bisa mulai, Pak Syaza. Untuk itu kepada Pak Syaza kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Michiko, ini kebetulan kan tadi koneksinya putus-putus. Oh iya. Ini saya baru join yang koneksi stabil nih. Ini kita langsung ke materi atau? Oh iya, saya ulang sedikit, Syaza. Jadi materi ini bisa disampaikan dalam maksimal 40 menit, Pak. Kemudian 20 menit yang kemudian adalah tanya jawab. Jadi kita bisa langsung masuk ke materi. Jadi saya pertama ya? Ya, betul. Hah? Sudah ada ya di layar ya? Ya, sudah siap, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari ITERA, kemudian dosen-dosen ITERA yang saya hormati, dan juga kepala jurusan dari Prodi Matematika ITERA, dan juga semua partisipan yang sudah hadir pada webinar kali ini. Sebelum saya mulai, saya coba mau jelaskan sedikit summary-nya. Jadi saya diminta oleh teman-teman di ITERA untuk membantu
memberikan informasi bagaimana peranan matematika dan statistik itu di industri. Nah, ini kebetulan saya bekerja di industri yang basicnya perkebunan. Jadi saya bekerja di perkebunan. Kalau teman-teman tahu perkebunan nanas di Lampung Tengah, itu saya bekerja di situ. Nah, dengan beberapa masukan dari teman-teman dosen di ITERA, jadi saya coba membuat webinar kali ini dengan judul peran matematika dan statistika untuk industri, khususnya 4.0 ke depan. Baik, sebelumnya saya coba jelaskan dulu di mana saya bekerja dan seperti apa pekerjaan saya. Jadi, saya bekerja di PT Great Giant Foods. Perusahaan kami adalah perusahaan berbasis perkebunan yang menghasilkan tropical fruit. Jadi, kami ada nanas, nanas kaleng, nanas segar, kemudian kami ada buah-buahan seperti pisang, ada jambu, markisa, dan lainnya. Kami juga ada peternakan sapi yang kami beri nama bisnisnya sebagai Great Giant Livestock. Ini kami memiliki 100.000 sapi dan terus bertambah jumlahnya. Kemudian untuk yang Great Giant Pineapple, ini adalah bisnis unit yang membidangi tentang nanas, pisang, dan juga jambu. Untuk nanas, kami sekarang semuanya ekspor yang nanas kaleng. Jadi kita ekspor nanas kaleng itu per tahun 13.000 kontainer ke beberapa negara dan benua di dunia. Kemudian area perkebunan kami itu luasnya 32.000 hektar. Ini perlu saya sounding di awal karena ini akan berkaitan dengan materi saya berikutnya. Jadi perlu di-note, kami mengelola 32.000 hektar yang isinya bermacam-macam komoditas. Jadi ada nanas, ada pisang, ada jambu, ada buah naga, ada lidah buaya, banyak sekali. Jadi ini perlu di-note di awal, nanti akan menjadi kaitan dengan materi saya berikutnya. Yang berikutnya di sini ada SSN. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin di supermarket kita ada Sunpride. Nah, itu adalah produk dari kita dari bisnis unit SSN, SEO Segar Nusantara. Nah, berikutnya ada Umas Jaya, ini pabrik kami yang buat tepung. Jadi buat tepung tapioka dari singkong. Dan ada beberapa lagi bisnis unit yang tidak saya sebutkan di sini. Perusahaan kami ini secara keseluruhan sangat fokus tentang waste. Jadi prinsip di perusahaan kami zero waste, jadi tidak ada limbah. Jadi semua yang kami hasilkan itu akan berputar menjadi produk berikutnya. Jadi limbah nanas akan dibuat menjadi pakan ternak dimakan oleh sapi, sapi akan menghasilkan kotoran akan dipakai untuk pupuk di plantation. Jadi begitu gambaran untuk zero waste fokus di perusahaan kami. Nah, ini adalah gambaran yang tadi saya ceritakan di awal, bagaimana produk kami dideliver ke konsumen. Jadi kami sebar hampir di seluruh negara di dunia untuk yang nanas scan, dan kami menjual yang di lokal untuk yang buah-buah segar. Jadi untuk buah segar, pisang segar, nanas segar itu ada di lokal. Nah, ini saya coba jelaskan sedikit tentang bagaimana tahapan kami menghasilkan produk. Jadi ini adalah milestone-nya. Jadi kita setiap lahan itu akan kita olah. Lahan yang sudah kita olah akan kita tanam. Tanaman yang sudah kita tanam akan kita rawat sampai dia dipanen. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena nanti ini akan ada kaitannya dengan bagaimana peranan matematika atau statistika untuk membantu si stage ini supaya optimum. Atau kalau bisnisnya itu bicara kita bisa high profit. Nah, saya masuk ke stage berikutnya. Kalau tadi sudah bicara apa itu perusahaan yang saya dalami, sekarang saya akan coba kaitkan dengan karena ini saya lihat 97% pesertanya adalah mahasiswa, saya coba membahasakan diri saya sebagai bahasa mahasiswa.
Jadi, pertanyaannya gini, terus apa sih peran matematika ataupun hadistika untuk industri? Pertanyaannya gitu. Coba kita lihat, matematika belajarnya apa? Matematika belajarnya aljabar, kalkulus, trigonometri, bicara limit, bicara integral. Pertanyaannya, mau diintegralin di lokasi? Mau diintegralin nanasnya? Kan gitu pertanyaannya. Jadi kebetulan saya juga orang yang merasakan kebingungan yang sama saat kuliah. Saya ketika belajar matematika, saya jujur bingung saat jadi mahasiswa. Saya belajar aljabar. Kita ikuti hierarki aljabar. Tidak ada boleh satupun kurang simbol. Tidak ada boleh satupun urutan yang salah. Itu aljabar. Kemudian saya belajar tentang analisis real. Ketika saya sudah belajar aljabar abstrak, saya harus belajar unreal. Sudah abstrak di real kan, sekarang real diabstrakkan. Ini ketika belajar saya jujur bingung, ini buat apa saya kuliah? Itu pertanyaan saya ketika saya jadi mahasiswa dulu. Dan kebetulan saya cerita sedikit, teman-teman saya itu kebetulan kuliahnya di jurusan-jurusan yang applicable, contoh pertanian, kemudian kedokteran. Ini kan mereka jelas belajar pertanian, ya pasti ngerti dong teknisi pertanian. Sedangkan saya belajar matematika, ya paling apa sih gitu. Itu pertanyaan saya saat saya masih kuliah. Dan ini adalah yang mungkin teman-teman sangat familiar di instansi, terutama di university ya. Jadi ini adalah formula matematika yang selama ini kita pelajari. Jadi simpelnya kita bicara derivatif, kita bicara integral. Atau bicara lingkup besarnya tadi yang saya bilang di awal, ada limit, integral, dan seterusnya. Pertanyaannya, terus ngapain kalau udah jago begini? Ketika saya tanya begitu, maka para sarjanawan sarjanawati ini akan bicara begini, sarjana matematika atau sarjana sains. Mau ngapain kerjanya? Ya, paling saya bisanya ngajar. Ya, paling saya kerja di bank. Itu yang saya pikirkan dulu. Saya nggak tahu teman-teman sekarang yang mahasiswa ya. Dulu saya mikir begitu. Ternyata saya salah. Ketika saya sudah mulai terjun di industri, ternyata saya mulai memahami lulusan matematika ataupun hadistika itu bisa bekerja dimanapun tempat yang mereka inginkan. Karena pada prinsipnya kalau saya dulu sering dengar istilah matematik is mother of science. Ketika saya mahasiswa, saya mikir gini, di mana letak mother of science-nya? Sedangkan ketika saya dihadapkan dengan jurusan lain, saya minder. Pertanian, jelas. Kedokteran, jelas gitu. Keguruan, jelas. Tapi saya apa ya? Ternyata saya baru memahami kenapa dia mother of science, karena dia adalah bahasa dari semua keilmuan. Contoh begini, saya bekerja di perusahaan perkebunan. Saya ngapain? Nah, ternyata yang bisa membantu perkebunan ini menjadi perkebunan yang besar dengan right decision sehingga at the end dia akan dapat high profit, itu adalah bantuan pola pikir saya. Jadi kita bisa membantu perusahaan, kalau bahasa anak gaulnya gini, lo mau untung berapa? Lo ruginya jangan banyak-banyak. Nah, ternyata matematika itu benar-benar jadi bahasa karena dia bisa mengawinkan semua basic keilmuan. Kalau di sini contohnya saya mengawinkan antara basic keilmuan matematika ataupun statistika dengan plantation, perkebunan. Jadi itu gambaran kenapa saya bilang kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Jadi mahasiswa mungkin masih pada bohong, enggak. Saya akan buktikan kenapa saya bilang bisa anything you want. Kita lihat. Jadi ini adalah isi kepala anak matematika. Saya harapkan begitu. Jadi dia terbiasa dengan visualisasi, dia bicara formula itu hal biasa. Sekarang kita lihat. Apa itu matematika? Ini layarnya kepotong nggak ya? Layarnya full apa kepotong ya? Kalau di sini full, cuman full ya, tulisnya memang terlihat, Pak. Tulisnya memang terlihat di layar. Jadi ada presenter viewer itu. iya. Oh ya, sebentar. Udah hilang ya? Udah hilang ya? Sudah. Aman, Pak. Ya.
Ya, saya teruskan. Jadi bagaimana mindsetnya anak matematika? Jadi kalau mungkin kepala kita dibedah, otak kita dilihat, isinya beginian ya. Jadi kita sibuk integral lipat 1, lipat 2, lipat 3, lipat sampai kita lupa lipat berapa yang kita pelajari. Ternyata kalau kita tanya gunanya buat apa? Ternyata setelah saya mapping apa yang saya alami di industri dengan apa yang saya pelajari di kampus, itu saya coba petakan begini. Ternyata kalau kita buka isi kepala kita, itu kita memiliki analisa yang kuat. Jadi analytical skill itu kalau dibandingkan dengan teman-teman di jurusan lain, saya alami ya. Jadi memang kita stronger dan orang yang tidak mempelajari sedalam kita. Satu itu. Yang kedua, ketahanan terhadap kerumitan itu kita lebih baik dibanding orang lain. Kenapa saya bilang ketahanan kerumitan kita lebih baik? Kalau mungkin dosen-dosen di matematika sadar, ketika anak-anaknya ujian, itu nunduknya nggak habis-habis. Jadi anak matematika tuh kalau ujian, itu sampai pegel lehernya. Kenapa? Nunduk terus. Jadi kelebihan matematika itu kita bisa menikmati apa yang kita pelajari, dan bahkan bisa menikmati apa yang baru kita pelajari. Jadi karena kita terbiasa mengurai aljabar yang rumit, terbiasa mengurai real analisis yang rumit, memahami simbol-simbol yang itu membutuhkan logika sendiri, itu saya bilang complexity yang baik. Sehingga ketika kita terapkan di industri, kita tanpa sadar sudah memiliki ketahanan terhadap kompleksitas. Itu yang teman-teman matematika nanti akan tahu setelah terjun ke dunia kerja. Yang berikutnya adalah kita fast learner. Itu pasti. Kenapa? Dulu waktu SD, saya sering dengar gini. Kalau ada orang atau anak yang nilai matematikanya tinggi, dibilang apa? Wah, pinter. Matematikanya tinggi atau gini. Matematikanya berapa? Nggak pernah ditanya bahasa Indonesianya berapa. Nggak pernah. Agamanya apa? Nggak pernah. Ditanya pasti, matematikanya berapa? Itu kan menjadi, tanpa kita sadari, menjadi pola yang diterapkan di masyarakat untuk menilai pintar tidaknya seseorang, ya, pintar tidaknya. Kenapa begitu? Ternyata memang orang yang ahli, ya saya bilang bukan ahli ya, orang yang saya bilang passion di matematika, tanpa dia sadar dia akan menjadi fast learner. Dia akan cepat memahami sesuatu. Kenapa? Karena kita belajarnya angka itu logika. Ditambah lagi kalau kita bicara di universitas, itu simbol semua isinya. Kalau teman-teman yang udah melanjutkan skripsi, itu siap-siap tuh. Itu ngetik 1 lembar bisa 2 hari karena simbol semua, nggak ada tulisannya. Nah ini memang ketika kita terbiasa mulai logika yang rumit ke dalam satu paper ataupun satu runtutan yang panjang, itu kita ketika belajar hal yang baru, yang itu logiknya lebih mudah, itu kita akan menjadi fast learner. Nah ini yang berikutnya, ini fighting spirit. Saya bilang fighting spirit itu yang saya alami ketika saya kuliah. Itu tanpa saya sadar, daya juang saya itu berkembang terus. Jadi anak matematika itu biasanya paling pantang kalau ada teman yang lebih jago daripada dia. Biasanya dia pulang akan ngotak-ngatik di kertas, ketika jago dia akan balik ke kampus ketemu temannya. Nah, jadi kebiasaan saling tanya antar teman, ini gimana sih kemarin ini, nah itu akan jadi fighting spirit saat dia sudah mulai bekerja di industri ataupun dimanapun instansinya. Jadi ini adalah hal-hal yang tanpa teman-teman sadari akan muncul di kepala saat kita menguasai konsep-konsep dasar dan advance matematika. Dan yang terakhir ini, jadi saya bilang namanya excellence concentration. Kenapa? Karena teman-teman paham, matematika itu bukan hal yang mudah. Matematika itu kalau kita nggak konsentrasi, itu pasti kita nggak akan bisa ngurai masalah. Atau gini, kita tidak akan bisa merubah suatu bahasa di masyarakat atau suatu bahasa permasalahan di dunia ke dalam simbol-simbol. Ini butuh konsentrasi. Nah, saya bilang ketika teman-teman terbiasa melatih diri untuk itu, maka akan muncul excellent concentration di dalam diri kita. Nah, ini yang saya bilang adalah 5 hal besar yang teman-teman tanpa sadari akan muncul menjadi kemampuan
soft skill yang ada di diri teman-teman yang kuliah di matematika. Terus setelah saya panjang lebar tadi ngomong matematika itu baik dan seterusnya, terus mau ngapain matematika di industri? Saya contohin. Industri kita adalah perkebunan. Jadi tadi saya bilang kita di area yang sangat luas. 32.000 hektar area harus kita kelola. Oke, pertanyaannya, mau ngapain anak matematika atau statistika di 32.000 hektar? Pertanian loh. Ini bukan 32.000 hektar integral. Ini 32.000 hektar areal pertanian yang kita nggak pernah belajar apa itu tanah, kita nggak pernah tahu apa itu agronomi, kita nggak pernah tahu apa itu HPT, dan kita nggak pernah tahu pupuk yang baik itu gimana. Mau ngapain? Yang berikutnya, di sini kita juga akan melihat parameter yang sangat kompleks. Nah, parameter yang sangat kompleks ini kita perlu pelajari. Di perkebunan ini ada banyak sekali parameter-parameter yang harus kita duga. Parameter-parameter yang harus kita definisikan untuk memberikan suggestion yang tepat kepada perusahaan. Nah, gimana cara kita memberikan suggestion sedangkan yang kita tahu itu adalah tentang angka. Gimana nih mau suggest ke perusahaan, orang kita belajarnya angka, gimana nih kita mau buat parameter? Kita nggak tahu apa itu pupuk, parameter mana yang benar. Saya coba akan sharing. Jadi ini adalah area perkebunan, contoh ya, ini saya bilang ini gambar, area perkebunan di perusahaan yang tempat saya bekerja. Jadi teman-teman bisa lihat, ada hamparan tanaman nanas di satu lokasi. Coba teman-teman bayangkan berdiri di tengah-tengah situ, mikir mau ngapain. Jangan mikir begini, wah ini dari plot ini akan muncul rumus begini, ya. Dari plot ini akan muncul integral. Dari sini akan muncul integral, dari sini akan muncul grafik tentang kemiringan, misalnya begitu. Ternyata tidak hanya itu yang bisa kita terapkan. Sekarang kita lihat. Jadi ini adalah satu grafik yang saya buat yang akan menggambarkan tentang perjalanan, saya contoh ambil nanas, jadi perjalanan pertumbuhan nanas dari mulai nanas itu dipersiapkan lahannya sampai dia dipanen di akhir sini. Jadi pertama adalah penyiapan lahan. Lahan disiapkan, kemudian kita akan masuk ke tahap tanam. Kemudian ditanam, dia akan dirawat nih, terus tumbuh sampai dia, kalau di nanas itu ada istilah namanya forcing. Forcing itu adalah memaksa tanaman untuk segera berbuah. Ketika diporsing, itu maka akan jadi buah. Nah, kemudian dipanen nih. Ketika si tanaman ini, si buah ini dipanen, dia akan menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan istilah yield. Yield ini satuan di kita sebut dengan ton per hektar. Jadi berapa ton yang bisa dihasilkan dalam satuan hektar. Jadi satu hamparan 1 hektar. Berapa sih yang dihasilkan? Dan ingat, untuk menghasilkan sesuatu, itu kita membutuhkan biaya. Oke? Nah, biasanya shareholder itu gampang nanyanya. Forecast-nya gimana sih? Nanti kira-kira tanaman yang sekarang masih di umur 8 bulan ini, jadi berapa sih yield-nya? Jadi berapa sih cost-nya? Forecasting. Kemudian, dia akan nanya lagi nih. Jadi kalau shareholder tuh enak kerjanya, nanya doang. Jadi dia yang nanya, kita yang mikirin. Dia tanya lagi. Kalau kita bicara shareholder,
dia nggak mau apa? Nggak mau uang keluar banyak. Dia akan nanya, gimana cara lo ngurangin biaya? Oh nggak mau nih, revenue gue sedikit. Nanya lagi. Nah, ini yield ini nggak bisa nih kita segini terus. Tahun depan tuh tantangan makin besar. Lo naikin dah yieldnya, gimana caranya? Tanyaan lagi. Wah, kalau gini target kita gimana dong biar bisa kecapai? Lo buat dah langkah strateginya, ngapain kita supaya target kita, baik itu bicara cost ataupun yield tercapai. Dan dia akan terus bertanya bagaimana membuat model, kemudian bagaimana membuat keputusan supaya cepat dan benar. Dia akan tanya lagi, gimana rencana 5 tahun ke depan? Dan dia akan tanya terus, di dashboard and report-nya gimana? Terus, dan bagaimana cara memaksimalkan keuntungan yang bisa saya dapatkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan oleh shareholder kepada pelaku industri. Nah, tanyaannya matematika bisa nggak ngejawab ini? Apakah bisa kita menjawab, ini saya bilang soal. Nah, jadi silahkan tuh, Unreal bisa nggak jawab ini? Abstrak bisa nggak jawab ini? Saya bilang bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Sekarang kita lihat pemodelannya. Jadi ini adalah jadi ini adalah tentang yield prediction. Tadi kalau saya sebutkan ada banyak pertanyaan, jadi di sini coba saya jelaskan dulu saat ditanya tentang bagaimana kita memforecast yield atau bagaimana kita mengestimasi si yield. Tanaman itu kan tumbuh, jadi informasi ya. Jadi kalau teman-teman baca di depan, nanas itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk bisa dipanen. Dari mulai tanam sampai dipanen itu 2 tahun. Nah, teman-teman bayangin, nanas itu ditanamnya di areal terbuka, bukan dalam ruangan, bukan disetting pakai mesin. Artinya apa? Untuk menduganya, itu lebih sulit dibanding kita menduga sesuatu yang dikerjakan oleh mesin. Ya, kenapa? Karena ada banyak parameter yang tidak bisa kita kontrol. Atau mungkin akan ada parameter-parameter baru yang tidak kita masukkan sebagai parameter penduga di awal. Gitu ya. Jadi inilah tantangan kalau kita bicara di perkebunan, ini lebih menantang dan lebih seru untuk anak-anak matematika kerjakan di sini. Jadi nunduk terus kita di sini. Ya, jadi saya jelaskan yield itu apa? Yield itu saya tujuannya untuk bagaimana saya bisa mengestimasi setiap lokasi. Jadi kalau dari 32.000 hektar, saya misalkan satu lokasi itu luasnya rata-rata 10 hektar, berarti saya ada 3.200 lokasi yang akan saya estimasi berapa yieldnya, berapa, dan seterusnya. Artinya, kalau saya mau mengestimasi, saya harus mendefinisikan dulu variabel. Ini sama kayak kita bicara di pemodelan matematika. Kita bicara operation research ataupun di linear programming itu, ini akan mirip-mirip. Jadi, bagaimana kita bisa menduga sesuatu, itu dengan cara mendefinisikan dulu apa parameternya. Sampai kita uji model, dan putusan dan seterusnya. Nah, contohnya, jadi ini contohnya saya sudah mendefinisikan parameter apa atau variabel bebas apa yang bisa menduga si yield. Jadi saya definisikan, oh ternyata tuh pest and disease itu menjadi faktor nih. Material usage itu atau pemakaian material itu jadi faktor nih. Kondisi drainase akan jadi faktor. Kemudian berat tanaman atau plant gain itu akan jadi faktor. Nah, misal ini adalah faktor-faktor yang sudah saya definisikan dan sudah saya yakini, sudah saya uji di secara formula, sudah saya uji modelnya, sudah saya cocokkan ke lapangan, ini biasnya kecil, maka ini bisa saya jadikan sebagai penduga yield. Nah, jadi jika mau yieldnya tinggi, maka harus gimana? Harus berapa pupuknya? Harus gimana kondisi penyakitnya? Harus gimana kondisi drainasenya? Harus berapa pertumbuhan tanamannya setiap bulannya? Jadi
Misal inilah parameter yang saya gunakan untuk menduga si yield. Pertanyaannya gini, loh gimana? Kan kita nggak belajar pest disease di kampus. Gue juga nggak tahu apa itu material. Urea apaan urea? Kondisi drainase itu apa sih? Emang drainase apa? Berat tanaman itu apa sih berat tanaman? Nah itu adalah pertanyaan dari anak matematika sekarang yang menyaksikan ini tentang yang saya bicarakan tadi. Kalau tadi saya ingat kalau teman-teman ingat saya di awal bilang mathematics is mother of science. Jadi ini exactly benar. Jadi kenapa benar? Saya sudah mempunyai keilmuan tentang pemodelan. Saya sudah mempunyai keilmuan tentang forecasting di kampus. Yang sudah saya pelajari ketika kita kuliah. Tugas saya ketika saya masuk ke industri adalah mempelajari industri apa yang saya tekuni. Jadi karena saya perkebunan, nah dulu saya ingat gini, ketika saya baru masuk di perusahaan ini, saya tanya gini, kamu lulusan apa? Matematika. Kamu bisa apa? Saya bisa memberikan keuntungan yang besar pada perusahaan Bapak. Saya bilang begitu. Gimana caranya? Emang kamu tahu apa itu pertanian? Saya bilang gini, saya nggak tahu Pak apa pertanian. Dan saya nggak tahu apa itu pemupukan. Tapi saya akan jadikan setiap hal di pertanian menjadi mata kuliah saya di perusahaan ini. Jadi ketika saya sudah mempelajari dasar-dasar pertanian, saya sudah tahu nih, oh pupuk itu gini toh. Oh ternyata pola perawatan nanas itu begini. Oh ternyata tuh nanas itu tanaman yang begini. Oh ternyata nanas tuh nggak bisa dibeginikan. Oh penyakitnya tuh ini nih. Setelah saya punya medan, saya sudah kuasai medan yang akan saya buat modelnya, itu saya bilang sangat mudah sekali. Ketika saya sudah paham medannya, wah kita tinggal nunduk tuh. Udah paham medannya, nunduk terus. Nunduk, jadi model, jadi putusan. Ya jadi memang tidak sesimpel itu perjuangannya untuk mempelajari apa yang belum kita pahami. Tapi kalau teman-teman ingat tadi saya bilang di awal, apa isi kepala teman-teman tadi? Itu ini dia. Jadi dasar-dasar inilah yang tanpa teman-teman sadari ketika belajar aljabar, integral, limit, semua belajar di sini. Kerumitan-kerumitan di kepala kita ketika mempelajari tentang pertanian tadi yang saya bilang, kita pelajari bagaimana forcing, bagaimana panen, kemudian kalau kita menduga yield, gimana, parameternya itu apa, gitu. Nah ini, apa sih, jadi itu sangat mudah sekali, cepat. Jadi logik kita tuh tanpa kita sadar, kita ketika belajar hal-hal yang keilmuan, keilmuan dengan bahasa yang jelas ya, bukan bahasa simbol ya, ini kan jelas nih, pest disease tulisan, bukan epsilon 0, bukan, tapi pest disease, bukan jikanya jika, tapi pest disease itu di kepala kita tuh cepat banget nangkepnya. Dan kenapa kita bisa memahami dengan cepat? Karena kita terbiasa membuat urutan pekerjaan dengan logik yang tepat. Jadi kalau kita belajar hal baru, itu tanpa kita sadar, di kepala kita akan membuat urutan yang tepat. Jadi belajarnya lebih cepat. Nah, jadi itulah saya bilang kenapa keilmuan kita itu bisa sangat bekerja di industri. Yang berikutnya, contoh yang kedua, ada tentang cost prediction. Coba dong perkirain setiap lokasi ini akan jadi berapa cost-nya. Tanaman baru umur sebulan, panen 2 tahun. Dia suruh ngira-ngira nih, pas sudah 2 tahun nanti waktu dipanen berapa cost-nya. Itu pertanyaan shareholder. Nah, kita bisa membuat model lah, tadi saya bilang di awal, kita definisikan dulu apa itu parameter yang bisa menduga si variable terikat-nya. Atau kalau bicara matematik modeling, kita bicara apa itu fungsi kendala dan seterusnya. Itu sama sih. Jadi antara statistika dan matematika ketika kita terapkan di lapangan itu sama aja polanya. Yang berbeda hanya analisanya. Jadi sama. Nah, ini adalah contoh si cost. Cost itu diduga oleh apa? Ada cuaca, ada pola aktivitas, ada kesehatan tanaman. Ini yang perlu kita definisikan dulu. Nah, kalau teman-teman tadi saya sudah mensonding beberapa hal ya. Sini ada pest disease, ada material usage, ada kondisi drainase, berat tanaman, plant growth, weather, activity pattern atau pola aktivitas, kemudian plant health. Ini adalah data-data yang menunjang bagaimana saya menduga sesuatu. Bagaimana saya menduga setiap lokasi. Jadi kita harus punya dulu nih tabulasi. Kita harus kaya dulu dengan datanya.
Kita mau menduga sesuatu harus tahu dulu data detailsnya. Kita harus tahu dulu bagaimana pola interaksi si data di setiap lokasi. Nah, ini adalah saya bilang bank datanya. Jadi lengkap nih, saya udah punya data. Ini adalah data pertumbuhan tanaman. Jadi yang biru ini adalah kita katakan sebagai pertumbuhan tanaman yang sehat. Yang hijau ini adalah pertumbuhan realnya. Nah, yang hijau ini kita duga juga nih. Jadi kan ini berat tanaman. Berat tanaman ini kita lihat di F-3, berat tanamannya sekian. Di bawah dari standar tanaman dikatakan sehat di umur F-3. Oke. Pertanyaannya, kita akan ketika F-2 ini belum terjadi, kita akan menduga kan F-2 ini jadi berapa sampai dia nanti F+1. Nah, pendugaan ini juga diduga oleh banyak parameter. Contoh, kita bicara berat tanaman paling gampang. Makanan itu sama kayak manusia. Jadi dia juga sakit, dia juga makan. Orang kalau mau gendut, apa? Banyakin galau, bukan. Orang kalau mau gendut, maka dia hanya banyakin makan. Sama kayak tanaman mau gendut banyakin makan aja. Nah, berarti apa? Ada parameter-parameter yang kita sebut sebagai makanan yang akan membantu kita untuk menduga sih ini. Dan kita bisa kasih gini. Kalau anak matematika yang expert di RO, operation research, pasti dia akan gini. Fungsi kendalanya apa? Itu kan gimana supaya nanti di akhir dia berat tanamannya bisa nggak ada delta lagi nih. Ini kan ada delta nih. Gimana supaya nanti waktu dia di F+1 itu beratnya exactly atau over dari si berat standar tadi. Dia akan buat nih. Nah, disitulah teman-teman matematika akan sangat berperan. Silakanlah tuh kalian puas-puasin tuh main di situ. Tapi ingat harus pelajari dulu konsep dasar di mana kita akan bermain. Kalau teman-teman main di perbankan ya silakan pelajari apa itu perbankan. Nah, ini yang berikutnya juga data yang saya bilang tadi, tapi ini data lain lagi. Ini data detail tentang pemupukannya, bagaimana pola pemupukan dia setiap bulan dan seterusnya. Nah, data-data sains inilah yang akan membantu kita untuk melakukan pendugaan terhadap parameter yang kita inginkan. Dan hasilnya adalah, jadi si cost tadi, formulasi yang sudah kita buat di sini itu 98% bisa menduga variabel terikatnya. Jadi dengan banyak parameter yang rumit-rumit tadi, kita bisa membuat hanya dengan varians 2%. Jadi si model terhadap real itu 2% rata-ratanya. Ya, sedangkan si yield-nya itu 95% atau masih ada variansi 5% yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi ini gambaran tentang, nah terakhir saya coba menjawab tantangan tentang 4.0 yang coba disonding teman-teman panitia di ITERA. Jadi bagaimana peran matematika terhadap 4.0? Nah, ini kebetulan. Jadi zaman sekarang itu orang pengennya cepat. Apalagi kita bicara shareholder itu pengennya cepat. Dia nggak pengen keliling lapangan harus tahu data. Dia pengen tuh dengan satu tablet dia bisa tahu gambaran di lokasi. Jadi kebetulan juga saya membuat mobile apps di perusahaan saya bekerja untuk mengontrol kondisi semua di lapangan. Jadi hanya dengan satu tablet mereka akan tahu ada apa di lokasi ini. Sudah berapa pupuk yang dipakai. Tadi kalau sudah saya sering di awal, ini adalah contoh display mobile apps yang kita bangun di perusahaan saya. Jadi bisa melihat nih, hanya dengan nggak perlu ke lokasi, dia bisa lihat berapa pupuknya, pola aplikasinya gimana, yang dipakai di musim hujan berapa, dan seterusnya. Nah, jadi konsep dasarnya adalah si industri, ini industri apapun ya, mau itu perkebunan, mau itu pabrik, itu akan dirubah ke dalam satu database, kemudian database itu akan diperkaya dengan sensor, hasil foto udara, ada GPS, kemudian akan ada fungsi modeling, akan ada fungsi analisa, dan akan jadi visualisasi. Dan itu akan membantu untuk strategic planning dan juga rencana ke depan dari pelaku operasional. Ini kita buat, ini kalau teman-teman lihat di sebelahnya, ini adalah gambaran dashboard kita untuk mobile apps yang kita buat. Jadi kita pakai istilah di TV itu dunia dalam genggaman. Jadi kita pengen supaya
controlling itu lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini contoh di desktopnya, ini adalah contoh di mobile apps-nya. Nah, ini adalah overview dari yang saya bilang tadi. Kita bisa melihat banyak hal di gadget. Jadi kita bisa lihat juga area-areanya, mana yang masalah, mana yang nggak masalah, dan seterusnya. Jadi ini adalah hal yang bisa saya coba ceritakan ke teman-teman tentang kegalauan saya saat masih kuliah dan keseruan saya saat sudah bekerja. Jadi nggak perlu khawatir, kalian tidak salah jurusan, dan saya bilang selamat kalian sudah tersesat di jalan yang benar. Jadi yang mahasiswa yang masih galau-galau dan galau-galau, pelajari dengan benar konsep dasarnya, jadikan diri kalian expert di setiap kuliah yang kalian ambil, percayalah suatu saat kalian akan merasakan apa yang saya katakan di seminar ini. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan ke moderator. Baik, menarik sekali teman-teman. Terima kasih banyak Pak Syaza atas materi yang disampaikan. Jadi tadi kurang lebih tentang bagaimana sih matematika di dunia perkebunan gitu ya. Nah, itu kata kunci kita. Jadi keyword kita adalah perkebunan. Teman-teman semua yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan ingin bisa absen dengan lengkap, itu keyword kita adalah perkebunan. Jadi tadi ternyata matematika bisa dipakai, bahkan harus dipakai untuk para stakeholder itu bertanya gitu ya, mulai dari forecasting sampai kemudian memaksimalkan produk bagaimana, memaksimalkan risiko bagaimana, hingga ke arah bagaimana membuat semuanya itu jadi lebih indah, tanda kutip, dengan cara lebih mudah dan indah, dengan harus berkecimpung di dunia 4.0-nya, harus bisa programming, harus bisa membuat web, dan seterusnya. Jadi sangat menarik, dan semoga betul ya tadi pesan dari Pak Syaza bahwa kita semua yang ada di jurusan matematik jangan merasa salah jurusan, yang belum ke matematik jangan ragu untuk misalkan kuliah di jurusan matematik, karena pada akhirnya nanti ya semua industri akan butuh matematik gitu. Dan itu tadi, asalkan kita harus expert atas apa yang kita jalani saat ini gitu. Terlebih lagi kalau kita dari matematik bisa sambil menerapkan ilmu, juga bisa menerapkan apa yang sudah dilatih dari otak kita gitu. Jadi ada bedah otak, jadi apa aja yang ada di otak itu analisisnya bisa bagus, critical thinking-nya oke. Nah, itu bisa dipakai nantinya. Jadi kalau kita sudah struggling duluan gitu ya, jadi mahasiswa, nantinya dia akan bisa dipakai dan kita akan lebih enjoy memakainya waktu masuk ke dunia industri beneran, waktu bekerja. Nah, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Masih ditunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Masih kita tunggu. Ini sudah masuk 2-3 pertanyaan. Saya akan coba. Oke. Dan sudah di ini ya, sudah di ada di chat kolom absence. Jadi ada bit.ly-nya, bit.ly garis miring absensi webinar matematik. Nah, itu bisa mulai dicek gitu. Tapi keywordnya belum sempurna ya, masih ada baru satu perkebunan gitu. Jadi banyak sekali sampai kita menunggu chat yang masuk. Jadi tadi banyak sekali disinggung tentang meramalkan gitu ya, forecasting, meramalkan, menduga-duga seperti apa sih kira-kira tanaman ini akan tumbuh gitu. Seperti apa sih lahan ini akan menghasilkan tanaman-tanaman nanas gitu kan. Jadi pemodelan, banyak sekali di situ matematika yang masuk ya, statistik, riset operasi, program linier, sampai basic programming gitu. Jadi itu ilmu-ilmu yang dipelajari di matematik yang tentunya berguna sekali di dunia industri. Baik, mungkin sambil saya pindahkan dahulu pertanyaan teman-teman.
Oke. Mungkin saya bisa sambil membacakan pertanyaannya. Jadi ini yang pertama ada dari Septi Pangestuti dari Institut Teknologi Sumatera bertanya, bagaimana cara alumni matematika untuk memulai industri? Jadi memulai industri sendiri dan kira-kira industri apa yang cocok. Jadi ini berarti ingin menjadi ini ya wirausaha ya. Itu keren sekali dan bagaimana memulainya gitu ya. Terus apa yang kira-kira harus dipersiapkan jadi alumni, skill apa saja. Ini mungkin bisa dirangkum dalam satu pertanyaan. Saya coba share saja ininya. Ini pertanyaan yang mulai masuk. Untuk Pak Syaza mungkin bisa mulai dilihat-lihat. Kira-kira boleh memilih pertanyaan mana yang kira-kira menarik untuk dibahas, didiskusikan. Oke, saya mulai, kita mau random apa urut? Urut aja ya. Jadi Boleh Pak. saya coba lihat dulu ini dari yang pertama, Septi Pangestuti ya. Jadi cara alumni matematika memulai industri sendiri, terus industri apa yang cocok, gimana mulainya, harus ngapain, skill apa aja. Oke, inilah kebiasaan buruk mahasiswa nih. Nanya itu sampai semuanya tanyain. Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana untuk memulai industri sendiri, jadi kebetulan saya di Ikatan Alumni Matematika ketika saya kuliah dulu itu ada beberapa orang yang mereka sukses menjadi entrepreneur. Jadi mereka tidak bekerja untuk orang lain, tapi mereka bekerja untuk dirinya sendiri, atau kita bilang self-industry. Pertanyaannya, kalau bagaimana cara alumni matematika memulai industri sendiri, itu yang paling mudah jawaban adalah dengan memulainya. Memulainya gimana? Harus ngapain? Orang keilmuan gua nggak mempelajari tentang entrepreneur. Gua nggak tahu apa itu teknik marketing. Gua nggak tahu apa itu bagaimana membuat produk gua laku. Gua nggak pernah belajar. Yang gua belajar hanya integral, aljabar, terus unreal dan seterusnya. Jadi yang saya bilang tadi, ketika saya analogikan dengan industri yang saya alami sekarang, itu yang pertama harus dilakukan adalah pelajari dulu medannya. Kalau mau mulai industri, pelajari dulu pasarnya. Karena kita bicara industri itu, kita bicara profit. Profit itu bicara marketing. Marketing itu bicara tentang konsumen. Lihat apa yang paling banyak diminati. Dan untuk bicara pemula ya, saya bilang pilih resiko yang paling minim. Emang benar ada istilah, kalau kita mau berhasil kita harus ambil resiko, tapi kita juga harus pikir resikonya. Jangan sampai resiko yang kita ambil itu terlalu besar, sehingga ketika itu gagal, itu membuat kita tidak berani melangkah ke step berikutnya. Jadi pertama saran saya, itu mulailah memahami dulu medannya, pahami siapa konsumennya, dan lihat nilai resikonya. Ambil nilai resiko dengan indeks keuntungan yang paling baik. Jadi kalau kita bilang indeks, maka kita bandingkan resiko dengan profitnya. Kita bisa bilang gini, profitnya 1 juta, resikonya 2 juta, maka indeksnya setengah. Nah, hal-hal begitu yang perlu
pahami dulu. Jadi jangan sampai kita berani memulai, nggak tahu pasar, nggak tahu resiko. Jadi kita harus buat dulu risk analisisnya. Dan juga kita harus tahu siapa konsumennya. Satu itu. Yang kedua gini, oke, kita tahu, kita harus begitu. Terus gimana? Matematika ini harus ngapain? Dari sekarang nih, ketika belum lulus, harus ngapain nih? Jadi kalau memang pilihan teman-teman adalah ingin menjadi entrepreneur, dari kuliah sekarang, itu satu, pelajari dengan benar setiap kuliah yang dipelajari di kampus. Yang kedua, perluas jaringan. Karena kalau kita bicara industri, itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjual produk yang kita buat. Atau menjual produk yang kita ambil. Jadi kalau mau nyiapin dari sekarang, yaitu perluas jaringan. Jangan hanya bergaul dengan satu tempat, itu doang. Mulailah bergaul dengan jurusan lain, dan seterusnya. Terus skill apa aja yang dibutuhkan? Balik ke awal. Ketika kita belajar industri itu hal baru. Mau itu self-industry ataupun industri online, itu hal baru. Jadi, kuasai betul-betul dengan dalam apa itu matematika. Semua pelajarannya. Maka nanti dengan tidak sadar, kalian akan menjadi orang yang cerdas dalam memetakan sesuatu. Ya, jadi nomor 1, itu penjelasannya. Terus yang kedua, pengalaman awal mempelajari di lapangan model matematik dan bagaimana cara berperusahaan percaya. Nah, ini penting. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana membuat trust, bagaimana membuat kita valuable di depan stakeholder atau shareholder. Jadi gini, analogi gampangnya gini. Kalau kita sering bohong, mau kita berkata tentang kebenaran yang itu sudah diamini oleh semua orang, maka akan sulit orang lain percaya. Kalau kita sering berbicara salah, mau berapa kali pun kita berbicara tentang kebenaran, orang akan ragu untuk langsung percaya. Maka negasinya adalah bagaimana membuat trust. Maka kita harus membuat orang lain berulang kali percaya dengan kita. Kalau kita gimana buat dia percaya? Maka pastikan setiap hal yang kita keluarkan, setiap model yang kita keluarkan, setiap suggestion yang kita keluarkan, itu ada hal yang benar. Gimana mastiin benar? Memastikan benarnya adalah pakai urutan hierarki matematika. Baik itu entah itu modeling di operation research, entah itu modelingnya di statistik, itu pakai hierarkinya. Tetap dia tahu masalahnya apa, buat parameternya apa, buat modelnya, uji modelnya, baru dia suggestion. Pakai urutan itu untuk membuat orang lain percaya dengan kita. Dan jangan pernah mengeluarkan model, statement, suggestion, atau decision yang belum pernah kita uji. Nanti makin banyak kita kesalahannya, orang akan sulit percaya sama kita. Itu adalah cara atau trik supaya perusahaan itu muncul trust dengan kita. Apa yang kita sampaikan itu orang percaya. Nah, kalau ditanya pengalaman awal mempelajari kondisi lapangan ke model matematik, ini jujur saya cerita gini, kalau teman-teman lihat tadi CV saya, jadi saya pertama itu di research. Saya di departemen research. Jadi teman-teman bayangin, saya anak kemarin sore baru lulus. Saya kebetulan lulus 2012 langsung kerja di sini, nggak pernah kerja dimanapun. Itu saya tahu macam-macam tentang matematika, statistika, tapi saya nggak tahu tentang lapangan. Ketika saya berdiri di tengah-tengah plot, saya bingung. Ini ngapain? Ngelihat tanah ini apa? Tanaman ini apa? Nah, tekniknya adalah sebelum teman-teman nerapin model ke lapangan, saya bilang tadi, pelajari dulu di mana kalian berpijak. Kalau kalian di industrinya adalah asuransi, pelajari dulu ada apa aja di asuransi yang kalian kerjakan. Ya, jadi jangan pernah membuat model sebelum paham medan, itu haram hukumnya, ya. Jadi jangan pernah membuat model terhadap sesuatu yang kalian tidak pahami apa itu. Nanti trust tadi nggak akan muncul. Caranya adalah belajar. Jadi kalau kalian masuk ke industri, misalnya kalian anak matematika, kalian katakanlah kerja di pabrik misalnya.
pelajari dulu detail pabriknya, bagaimana flow prosesnya, ada alat apa aja di pabrik, berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses, materialnya apa aja. Dan itu pelajari betul-betul kayak zaman kalian kuliah. Percayalah kalau kalian kuliahnya itu benar. Mempelajari logik dengan benar dari dasar. Si simbol-simbol itu untuk setiap epsilon sama dengan 0 tidak lebih, nah itu kalian pelajari. Ketika belajar kata-kata itu lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang berikutnya nomor 3, dengan banyak parameter yang digunakan, apakah Bapak ada forecast? Nah, ini teknis sih. Jika tidak, alat apa yang digunakan dalam statistika? Nah, ini kita bicara, nanti ini statistik ya. Jadi kalau kita bicara, kita simpel, kita bicara data, kita hanya bicara 2 hal. Kita mau deskriptif atau kita mau inferensia. Kadang itu kelemahan anak matematika atau statistika itu begini, yang anak kuliah ya, mereka merasa untuk mensuggest sesuatu itu harus inferensia. Kita harus membuat model macam-macam, membuat time series, membuat multivariat, membuat ANOVA, regresi, dan seterusnya, baru bisa memecahkan masalah. Ternyata setelah saya di sini, itu tidak semua hal bisa kita pecahkan dengan metode-metode tertentu. Kadang gini, kalau saya nggak tahu ya, dulu waktu saya kuliah dosen saya pernah bilang gini, deskriptif itu adalah alat yang kuat. Ketika deskriptif tidak cukup, maka masuklah ke inferensia. Sehingga apa? Pola pikir aljabar kita itu dapat. Nih ya, kelebihan aljabar ataupun Unreal, itu kita terbiasa memecahkan masalah itu secara bertahap, dan itu jadi mudah. Kan nggak boleh tuh Unreal sama abstrak tuh lompat-lompat ya, Bapak Ibu dosen mesti nggak boleh tuh aljabar harus lompat-lompat, Unreal tuh nggak boleh, dia harus runtut betul. Nah, yang saya bilang tadi, konsep itu jangan hilang, nanti akan jadi kepribadian. Termasuk anak statistika itu sama, kita bicara ada namanya statistika matematika. Apa boleh lompat-lompat? Apa boleh integral nggak ada batasnya? Apa boleh integral nggak ada konstantanya? Nggak boleh. Jadi itu dasar-dasar itu pakai. Jadi nanti ketika ada masalah, urutan tuh jalan. Deskriptif kurang nih, nggak bisa nih masalah ini hanya dengan diagram, nggak cukup hanya dengan ini. Masuklah ke inferensia. Nah kalau case-nya adalah inferensia, jadi multivariat. Jadi saya langsung ke case saja. Multivariat itu apa kelebihannya? Kelebihannya kan di Y-nya. Y-nya ada banyak gitu kan. Kalau kita bicara yang lain itu hanya single aja sih terikatnya. Nah saya pernah pakai multivariat. Time series, saya pernah pakai multivariat, saya pernah pakai time series, saya pernah pakai regresi, pakai ANOVA, segala macam pernah kita coba. Nah, untuk menentukan forecasting si cost tadi, itu ternyata tidak bisa pakai time series jenis apapun. Kenapa tidak bisa pakai time series jenis apapun? Karena saya bilang tadi, kita itu di kebun. Kebun itu banyak hal-hal yang unik. Gini contohnya. Kalau kita bicara inferensia, pasti dasar-dasar inferensia harus dipenuhi dulu. Homogenitas itu kan menjadi hal yang dasar. Nah, homogeneity di kebun, kalau kita bicara 1 hamparan 1 hektar itu, apakah kandungan haranya sama? Apakah tanah yang di titik A dengan titik B dengan jarak semeter, apakah sama? Apakah daya serapnya sama? Apakah water flow si air itu sama? Nah, ada hal-hal begini yang saya bilang tadi tidak langsung bisa kita main di time series. Tetap ada adjustment yang harus dimiliki oleh si forecasternya. Jadi gini, jadi tidak instan, tidak kita masukkan time series gitu ya, kita masukkan data, time series muncul model, ini yang akan kita pakai, tidak semudah itu memang. Tapi time series bisa bekerja di estimation, entah itu bicara tadi si cost, entah itu bicara yang lain bisa dipakai, tapi tidak semudah kita masukkan data kayak di kuliah ya, masukin data sekian tahun gitu, nanti muncul berapa tahun akan jadi segini, tidak semudah itu. Tetap ada perlakuan-perlakuan di lapangan yang perlu kita pertimbangkan sebagai parameter penduga. Yang berikutnya, aktivitas selama di kampus yang pada akhirnya mendukung. Oke. Jadi ini menarik. Jadi
dulu waktu saya kuliah dibilang gini. Jadi anak kuliahnya nggak tahu istilah sekarang udah berubah apa enggak ya. Jadi ada kupu-kupu, jadi kuliah pulang. Ini setelah kuliah dia pulang. Mau nggak pulang kemana? Jadi ternyata ketika saya dulu jadi mahasiswa kan banyak kakak tingkat yang ketua-ketua hima bilang gini, ayo deh ikut hima, ayo deh ikut BEM. Jangan tuh kuliah pulang, mau dapat apa kalian? Saat saya jadi mahasiswa saya bilang gini, emang apa sih gunanya saya ikut kegiatan UKM atau kegiatan hima? Satu, waktu saya kebuang banyak. Yang kedua, nggak bisa istirahat dan seterusnya. Nah ini saya berpikir gitu dulu. Semunafik itu yang saya pikirkan memang. Jadi jelas-jelas gue kuliah buat belajar. Ngapain gue harus ikut hima, ngabisin waktu. Ntar hima capek, belajarnya nggak benar gitu dan seterusnya. Ternyata, untungnya saya dulu bukan orang yang ngikutin apa yang saya pikirin, tapi saya ngejalanin apa yang saya lihat. Jadi saya dulu aktif di hima. Jadi saya banyak ikut organisasi. Goal saya adalah saya pengen kenal banyak orang. Yang kedua, saya pengen tahu apa itu pola organisasi. Nah, dulu saya nggak tahu sebenarnya buat apa, tapi saya tertarik aja dengan pola organisasi. Saya tertarik dengan psikologis orang. Saya tertarik dengan bagaimana setiap orang itu bisa mempunyai kelebihan dalam berbicara. Saya tertarik dengan bagaimana setiap orang ini bisa mengatur jam kerjanya. Jadi anak hima itu memang harus pintar ngatur jam. Dia harus bagi organisasi dengan belajarnya. Nah, karena saya dulu ikut begitu, jadi setelah saya di industri sekarang baru sadar, oh ternyata fungsinya itu luar biasa banyak. Kalau teman-teman mahasiswa sering bilang gini, oh yang kakak tingkatnya ini sering bilang gini, dia juga nggak tahu juga padahal dia bilang gini, oh Dek, nanti di dunia kerja itu 80% itu soft skill, gitu kan. Hard skill itu hanya 20%. Saya dulu sering dibohongin dengan hal-hal itu dulu di kampus. Jadi biar kita kan mau angkat-angkat galon, mau angkat-angkat speaker gitu kan. Nah, jadi ternyata hal itu benar. Jadi di industri itu memang yang gini ya. Kita tidak bicara proporsi utuh dalam 100% ya, tapi kita bicara proporsi dalam proporsi. Jadi kenapa 80%? Jadi si 20% ini akan gagal kalau kita tidak menguasai soft skill-nya. Banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang jago formulasi, banyak orang-orang jago modeling, tapi dia tidak sebaik orang-orang yang bahkan level modeling di bawah dia. Kenapa? Karena soft skill-nya tidak sebaik hard skill-nya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan di proporsi 80-20, tapi bagaimana potensi kerusakannya. Jadi ketika soft skill-nya nggak dikuasai, itu 80%-nya akan rusak tuh si hard skill. Kita jago modeling, tapi kita nggak bisa nge-present. Kita nggak tahu cara menyampaikan ke orang. Kita nggak tahu cara menerjemahkan apa yang kita pikirin ke orang dengan cara yang simple. Anak matematika kelemahannya adalah karena dia biasa dengan yang rumit, dia susah menjelaskan ke orang dengan cara yang simple. Nah, itu soft skill. Jadi hal-hal begitu soft skill. Sama kayak ngatur jam kerja. Kita kerja itu bisa banyak deadline dalam satu hari. Kalau kita nggak bisa ngatur mana yang priority, itu selesai. Mau sejago apapun, kita malah akan terjebak dengan kejagoan kita sendiri. Contoh gini, ada 4 simulasi yang diminta oleh shareholder. Dalam satu hari, besok harus beres semua. Nah, kalau kita tuh nggak bisa ngatur manajemen waktu ya, ini bisa aja kita terjebak dengan hanya satu formulasi. Nah, saya bilang inilah wise ya. Kebijakan kita dalam mengatur pekerjaan itu tanpa sadar itu akan didapat dari bagaimana kita interaksi di organisasi saat kita kuliah. Itu penting. Tapi jangan lupa, jangan dibalik. Yang penting itu kuliah dulu. Organisasi itu untuk mensupport perkuliahan kita. Jadi teman-teman yang ikut organisasi itu wajib expert di kuliahnya. Wajib expert. Ya. Jadi anak matematika, statistika kalau mau jadi orang, kalau kalian mau jadi orang yang valuable ya, itu pastikan kalian jago. Bisa tidak cukup untuk menjadikan kalian orang yang berhasil di industri. Di sini saingannya banyak banget. Tapi kalian harus masuk di kategori expert.
Jadi jangan hanya jago ngerjain soal, tapi pahami definisinya. Teorema itu harus benar-benar dipahami. Jadi nggak bisa teorema itu hanya teorema 1, 2, tidak. Pahami dengan detail. Kesalahan saya saat kuliah adalah saya kurang banyak ngambil mata kuliah. Jadi mumpung masih kuliah, silakan sit-in aja. Dimanapun mata kuliah sit-in aja. Mau ada kuliah apa, kayak sit-in aja. Jadi saat kuliah itu kesempatan kita melakukan banyak percobaan, banyak kesalahan. Nanti ketika sudah masuk ke industri yang tadi bilang welcome to the hell, welcome to the jungle, nah, itu bullshit. Jadi ternyata jungle itu nikmat, ada waterfallnya, ada tanaman hiasnya, jadi tidak seburuk yang kita bayangkan. Jungle itu akan indah kalau kita udah siap-siap duluan. Jadi kalau berangkatnya nggak pakai kelengkapan yang lengkap ya jadi jungle beneran. Ya jadi jangan pernah termakan dengan opini orang. Biasakan kalian itu beropini setelah kalian nyaksikan sendiri. Beropinilah setelah itu. Yang terakhir, cara berpikir, kesabaran. Apakah IPK? Itu tadi mukodimahnya. Jadi ujungnya apakah IPK benar-benar berpengaruh dunia luar sama. Wah, ini saya tebak ini ketua hima ini mungkin. Jadi mukodimah dulu, baru pertanyaan. Ya jadi ini pertanyaan mahasiswa banget nih. IPK tuh kepake nggak sih? Terus kalau kampusnya itu A, B, C, D itu ngaruh nggak sih? Saya bilang ngaruh. Jadi saya nggak munafik ya. Memang ketika saya ngetes new employee pun yang paling dasar yang saya lihat, karena saya nggak tahu dia itu siapa, saya nggak tahu dia kuliah ngapain, yang saya lihat apa? Berkas yang dinyatakan sah oleh lembaganya tentang perkuliahannya, toh? Yang itu disimbolkan dengan apa? IPK. Kemudian pasti saya akan melihat tentang kampusnya. Dari mana ya kampusnya? Itu tetap akan di dalam industri ya, pasti akan jadi pertimbangan. Itu nggak munafik. Tetap akan menjadi dasar untuk melihat berkasnya. Cuman berikutnya, pasti setiap perusahaan itu ada namanya tahap wawancara. Nah, wawancara inilah yang menjadi final decision, apakah IPK-nya berfungsi, apakah kampusnya berfungsi, apakah akreditasi berfungsi atau tidak. Nah, disinilah saya bilang, ketika pertanyaan dari tahap wawancara, ini nggak ada gunanya. Kalau kalian IPK-nya 4, dari kampus akreditasinya A, kemudian jurusannya juga A, lulusannya kerjanya di luar negeri semua, ketika diwawancara kalian tidak sesuai dengan berkas yang kalian sampaikan, ini nggak akan ngaruh, tetap aja akan keterima. Dan sebaliknya, kalau IPK kalian sudah masuk standar, misal perusahaan A, IP-nya minimal 3, kampusnya si B misalnya. Ketika sudah lolos itu, ya udah ketika diwawancara, kalaupun nanti saingan kalian ada yang IPK-nya 4, kemudian kampusnya dari luar negeri gitu dan seterusnya. Tapi secara wawancara teknis kalian lebih jago, soft skill kalian lebih baik, ya itu tetap kalian yang kepilih. Ya, jadi konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya berkas, iya. Tapi kalau konteksnya wawancara, nggak ada urusannya. Saya kalau udah wawancara orang itu, saya pasti berkasnya cukup saya baca di awal, saya taruh, saya wawancara aja fokus. Saya tinggal tanya, misalnya gini, dia pelajaran apa namanya operation research gitu. Ya udah saya langsung tanya aja, jago kan nih orang, misalnya gitu. Atau misalnya dia ngaku-ngakunya startupnya jago nih, tanya aja startupnya jago nggak. Baru kita coba selipin dengan industri kita. Ketika ada keadaan begini gitu dan seterusnya. Jadi semudah itu kok. Jadi kalian nggak perlu pikirin. Tapi ingat tuh, ini pertanyaan ini menjebak. Jadi kalian ingat, kalian kuliah itu bukan ngejar IPK, ngejar ilmunya. Kalau kalian dapat ilmunya, IPK itu kan jadi bonusnya. Jadi nggak usah ngejar IPK. Jadikan pelajaran kalian itu sesuatu yang nikmat. Nanti IPK itu ikutin sendiri kok, naik sendiri kok IPK-nya. Ya, jadi jangan kejar IPK, kejar ilmunya. Kalau kita niatnya ngejar ilmu, nanti IPK-nya ikut sendiri. Percayalah, saya orang melakukan itu kok. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab dari sesi 1.
Baik, terima kasih banyak Pak Syaza. Jadi pertanyaannya menarik-menarik ya. Jadi teman-teman berpartisipasi dengan menyimak dengan baik, saya apresiasi sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang saya harap juga ketika mendengarkan teman-teman yang lain yang bukan bertanya yang mendengarkan juga malah dapat input yang lebih tajam lagi gitu tentang banyak sekali tadi. Saya hanya ingin mengingatkan satu poin yang saya suka tadi tentang bahwa ketika kalian diajari analisis aljabar, kalau misalkan tidak tahu untuk apa, tapi kalian tetap harus expert di situ karena itu sebagai latihan gitu, sebagai latihan untuk menajamkan pikiran, menajamkan analisis kritikal, dan belajar untuk memahami segalanya atau melakukan segalanya itu dengan runut gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, namun kita terbatas waktu ya. Jadi setelah ini akan masuk ke sesi 2. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa keyword kita untuk sesi 1 ini adalah perkebunan, gitu ya. Keyword kita sesi 1 ini adalah perkebunan. Nah, terakhir untuk Pak Syaza, saya ucapkan terima kasih dan semoga ini menjadi awal dari kerjasama yang baik antara Great Giant Food dengan Prodi Matematika ITERA. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Makasih.